Hai, ketemu lagi dengan channel chemistry kita. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan soal prediksi UTBK TKA Kimia 2022 part yang ke-11. Langsung saja ke soal yang pertama. Diketahui reaksi sebagai berikut, ada amin ditambah H2O menjadi HA plus OH min dengan nilai Kc 10 pangkat negatif 4. Harga pKa dari asam Ha adalah berapa? Oke, di sini dalam reaksinya ini memiliki H2O. Jika di dalam reaksi itu ditambah dengan H2O, artinya ini adalah suatu reaksi hidrolisis. Nah, kemudian di sini diketahui nilai Kc atau tetapan kesetimbangannya, dan karena di sini konsep hidrolisis, berarti nilai Kc ini sama dengan nilai Kh atau nilai tetapan hidrolisis. Di mana Kh ini akan sama dengan Kw per Ka. Kh di sini nilainya 10 pangkat negatif 4, kemudian Kw selalu 10 pangkat negatif 14 per Ka. Sehingga Ka adalah 10 pangkat negatif 10. Yang ditanyakan di soal adalah pKa. pKa artinya adalah main log Ka. Sehingga main log 10 pangkat negatif 10 hasilnya adalah 10. Nomor 1 jawabannya adalah pilihan yang D. Nomor 2, sudut ikatan yang terjadi pada ion NH4+ adalah yang mana? Di mana nomor atom N adalah 7. 7N kalau dikonfigurasikan adalah 25. Artinya N ini memiliki 5 elektron valensi. Nah, kemudian karena di sini bertanda plus, plus artinya adalah menerima elektron, dan plusnya tidak ada angka artinya dia akan menerima 1 elektron. Sehingga elektron di atom pusat N nanti, karena elektron valensinya 5, kemudian dia masih menerima 1, berarti nanti elektron di atom pusat N, kalau kita gambar struktur Lewisnya ada 6 elektron. Nah, selanjutnya kita akan gambar terlebih dahulu struktur Lewis dari NH4+ seperti ini, di mana atom pusat N ini mengikat 4 atom lain, artinya dia memiliki 4 PEI. Ini ya, 1, 2, 3, 4, dan dia tidak memiliki PEB. Artinya NH4+ memiliki VCPR AX4, di mana untuk suatu senyawa yang memiliki jumlah domain elektron 4, dalam hal ini adalah AX4, berarti dia memiliki bentuk tetrahedral, di mana sudut untuk tetrahedral adalah 109,5 derajat. Sehingga nomor 2 jawabannya adalah pilihan yang C. 3. Suatu senyawa hidrokarbon adalah CXHY dibakar sempurna dengan oksigen menghasilkan 6 mol CO2 dan 4 mol H2O. Pertanyaannya, rumus hidrokarbon tersebut adalah yang mana? Oke, di sini ada kata kunci dibakar, artinya kalau dibakar nanti dia ditambah O2 ya. Sehingga reaksi pembakarannya adalah CXHY ditambah O2 menjadi CO2 plus H2O, di mana perbandingan mol ini akan sama dengan perbandingan koefisien. Artinya yang CO2 nilai molnya 6, berarti koefisiennya adalah 6. Yang H2O di sini nilai molnya 4, berarti nilai koefisiennya 4. Nah, untuk suatu persamaan reaksi itu harus setara, artinya jumlah atom sebelah kiri harus sama dengan jumlah atom sebelah kanan. C di kanan di sini ada 6, berarti agar setara di kiri juga harus 6. Kemudian H di kanan di sini ada 4 kali 2, yaitu 8 ya. Sehingga di sebelah kiri juga harus 8. Nah, karena di sini tidak ada pilihan C6H8, berarti yang diminta di soal adalah rumus empirisnya atau rumus sederhananya, di mana ini angka 6 dan 8 ini sama-sama bisa saya bagi 2 ya. Oke, sehingga nanti C6H8 kalau dibagi 2 menjadi C3H4. Nanti nilai O-nya kita tinggal setarakan saja ya. Tadi O di sebelah kanannya di sini 6 kali 2 yaitu 12, ditambah 4 kali 1 yaitu 4, berarti 12 tambah 4 yaitu 16. Di sebelah kiri baru ada 2, biar menjadi 16 berarti dikali 8. Sehingga rumus hidrokarbonnya adalah C3H4, yaitu jawaban yang C.
Nomor 4, sebanyak 19,6 gram FeCOX mengandung 5,6 gram Fe. Jika ArFe-nya adalah 56, C12, dan O16, maka harga X-nya adalah berapa? Oke. Di sini ada FeCOX di mana masanya adalah 19,6 gram. Nah, FeCOX ini terdiri dari Fe sebesar 5,6 gram. Berarti kita bisa mencari massa dari COX-nya dengan mengurangkan massa FeCOX dikurangi massa Fe. Sehingga 19,6 dikurangi 5,6 yaitu 14 gram. Nah, untuk mencari harga X, kita tinggal membandingkan nilai molnya saja, di mana mol ini rumusnya adalah massa dibagi AR atau MR. Nah, berarti kita akan membandingkan mol Fe dan mol dari COX, di mana mol untuk Fe ini penjabarannya adalah massa Fe dibagi ArFe, tapi hati-hati untuk yang COX, di sini adalah massa COX. Nah, di sini kan CO-nya ada sejumlah X, artinya nanti mencari nilai MR-nya adalah X dikali ARC ditambah ARO. Kita tinggal masukkan angkanya saja. Massa Fe yaitu 5,6, ArFe-nya adalah 56, massa COX-nya adalah 14, kemudian dibagi X dikali ARC adalah 12, ARO adalah 16. Sehingga X sama dengan 14 dikali 56 per 28 dikali 5,6. Hasilnya adalah 5. Nomor 4 jawabannya adalah pilihan yang E. 5. Diberikan struktur limonen sebagai berikut. Pertanyaannya, jumlah atom karbon yang memiliki hibridisasi sp2 adalah yang mana? Oke, ini adalah gambar dari limonen. Kemudian untuk hibridisasi sp2 ini dimiliki oleh atom yang memiliki ikatan rangkap 2. Nah, di sini sudah saya salin struktur dari limonennya. Saya akan lengkapi CC-nya, jadi di pertemuan antar garis dan ujung garis ini artinya dia memiliki C, seperti ini. Nah, kita akan mulai dari yang paling atas, di sini kan dia ikatannya tunggal, berarti dia sp3. Kemudian yang ini dia rangkap 2, berarti dia sp2. Selanjutnya yang bawahnya di sini tunggal, berarti dia sp3. C yang ini ikatannya juga tunggal, berarti sp3 juga. Yang sampingnya di sini tunggal sp3 juga, sebelahnya di sini rangkap 2 berarti sp2. Kemudian yang bawahnya di sini juga rangkap 2 berarti sp2, yang ujung di sini tunggal berarti sp3. Kemudian yang atas ini dia berarti sp3 karena tunggal, yang atas ini karena rangkap berarti sp2. Kita tinggal hitung sp2-nya ada 1, 2, 3, 4. Berarti karena sp2-nya ada 4, nomor 5 jawabannya adalah pilihan yang C. 6. Atom X dengan konfigurasi elektron Ne3s2 3p5 bereaksi dengan atom Y yang memiliki konfigurasi He2s2 2p5. Senyawa berikut yang memiliki bentuk molekul planar T adalah yang mana? Oke, planar bentuk T ini VCPR-nya adalah AX3E2. Artinya dia memiliki 3 pasangan elektron ikatan dan 2 pasangan elektron bebas. Oke, nah di sini tadi kan X konfigurasinya adalah 3s2 3p5 dan Y adalah He 2s2 2p5. Atom pusatnya adalah X ya, kalau dilihat dari pilihan jawaban di sini ada X, X, kemudian pilihan B dan A-nya juga X. Kalau pilihan C di sini dia tidak ada atom pusatnya karena tidak ada yang berjumlah 1, artinya kita eliminasi saja, pasti bukan yang C. Oke, di mana atom pusat X di sini dari konfigurasinya dia berhenti di sp, artinya dia masuk ke dalam golongan 7A karena elektron di kulit 3s3p-nya adalah 7. Nah, tadi kalau diminta planar bentuk T, berarti kan atom pusatnya ini harus mengikat 3 atom lain atau dia punya 3 PEI. Dari pilihan A sampai pilihan E yang atom pusatnya memiliki 3 atom lain atau yang atom pusatnya mengikat 3 atom lain adalah pilihan yang E. Jadi atom pusat X di sini mengikat atom Y sebesar 3. Berarti tanpa mengecek pilihan yang lain, untuk nomor 6 jawabannya adalah pilihan yang E.
Nah, kalau misal mau penjelasan lebih lanjutnya, untuk yang pilihan E ini kan atom pusat X mengikat 3 atom lain. Artinya, karena X ini memiliki 7 elektron valensi, dan 3 sudah digunakan untuk berikatan, berarti kan masih sisa 4 elektron. Nah, 4 elektron itu sama dengan 2 pasang PeB. Nah, berarti cocok untuk pilihan yang E. 7. Pencemaran udara yang dapat mengakibatkan naiknya suhu udara di permukaan itu disebabkan oleh tingginya kadar gas apa. Jadi kita mengenal istilah global warming atau pemanasan global, di mana pemanasan global ini disebabkan karena meningkatnya suhu rata-rata global atau permukaan bumi karena adanya peningkatan gas CO2 di atmosfer. Sehingga jelas kadar gas yang paling tinggi yang menyebabkan kenaikan suhu rata-rata global yaitu gas CO2. Nomor 7 jawabannya adalah pilihan yang C. 8. Pemisahan emas dari bijinya diperoleh dengan cara mereaksikan emas dengan asam sulfat atau H2SO4 sesuai reaksi yang ada di soal, yaitu 2AU ditambah H2SO4 menjadi AU2SO4 plus H2. Nah, sebanyak 100 gram biji emas dengan MR 197 direaksikan dengan H2SO4 berlebih, sehingga menghasilkan 0,1 mol AU2SO4. Pertanyaannya, persentase massa AU dalam biji emasnya adalah berapa? Oke, dari reaksi ini tadi sudah diketahui mol AU2SO4-nya sebesar 0,1 mol. Untuk mengetahui massa AU, berarti kita harus menghitung mol AU dulu, menggunakan perbandingan koefisien, yaitu mol AU sama dengan koefisien AU per koefisien AU2SO4 dikali mol AU2SO4. Koefisien AU-nya adalah 2, koefisien AU2SO4-nya adalah 1, dikali molnya tadi 0,1, hasilnya adalah 0,2 mol. Dari nilai mol ini bisa kita cari nilai massa dengan rumus mol dikali AR. Mol AU-nya adalah 0,2, AR-nya adalah 197. 0,2 dikali 197 hasilnya adalah 39,4. Untuk mencari persentase berarti kita tinggal membandingkan massa dari AU dibanding dengan massa biji emasnya dikali 100%. Massa AU-nya tadi 39,4, massa bijinya adalah 100 dikali dengan 100%. Hasilnya adalah 39,4. Nomor 8 jawabannya adalah pilihan yang B. 9. Sebanyak 0,2 mol NaCl dalam 1 kg air memiliki titik didih sebesar 100 plus delta T derajat Celcius. Nah, jika ke dalam NaCl tersebut ini ditambahkan 0,4 mol MgCl2, maka titik didih larutannya menjadi berapa? Oke, kita identifikasi dulu untuk bab sifat koligatif. NaCl ini adalah suatu elektrolit, MgCl2 juga suatu elektrolit, di mana kita akan mencari nilai jumlah partikel dari masing-masing zatnya, karena elektrolit mencari jumlah partikel atau Jp-nya itu adalah mol dikali jumlah ion. Mol untuk NaCl-nya adalah 0,2, jumlah ionnya, NaCl kan ada Na, jumlahnya 1, Cl juga 1, berarti totalnya 2. Sehingga 0,2 dikali 2 yaitu 0,4. Sedangkan Jp untuk MgCl2, di sini molnya sudah ada 0,4. Kemudian jumlah ionnya di sini Mg-nya 1, Cl-nya 2, berarti totalnya 3. 0,4 dikali 3 yaitu 1,2. Nah, untuk mencari titik didihnya nanti kita akan perbandingan perubahan titik didihnya terlebih dahulu. Nah, tadi di soal menyatakan bahwa titik didih atau Tb dari NaCl adalah 100 plus delta T. Sehingga delta Tb dari NaCl adalah delta T. Nah, kita tinggal membandingkan delta Tb NaCl dibandingkan delta Tb MgCl2 dengan Cp dari NaCl dan Cp dari MgCl2. Delta Tb NaCl tadi delta T, delta Tb MgCl2 kita cari, Cp NaCl adalah 0,4 dan MgCl2 adalah 1,2. Sehingga delta Tb dari MgCl2 adalah 3 delta T. Nah, untuk mencari titik didih campurannya, berarti kita mencari perubahan titik didih campurannya atau delta Tb campuran dengan menambahkan delta Tb NaCl dan delta Tb MgCl2.
Delta TbNaCl-nya tadi sudah ada, yaitu delta T, sedangkan yang MgCl2 adalah 3 delta T. Totalnya adalah 4 delta T, sehingga Tb ini adalah 100 ditambah 4 delta T. Nomor 9, jawabannya adalah pilihan yang C. 10. Perbandingan volume larutan CH3COH 0,1 M dengan nilai Ka 10 pangkat negatif 5 dengan KOH 0,1 M yang dicampur untuk membuat larutan penyangga dengan pH 6 adalah berapa? Oke, soal sudah mengatakan ini penyangga. Kalau pH 6 dan diketahui Ka berarti kita mencari H+, yaitu 10 pangkat negatif 6. Nah, kita reaksikan dulu CH3COH kalau ditambah KOH akan menghasilkan CH3COK plus H2O. Nah, kita akan hitung mol masing-masing. Mol CH3COH rumusnya adalah M kali V. Molaritasnya 0,1, volumenya belum ada, saya simbolkan dengan X. Kemudian mol dari KOH, berarti di sini M kali V juga. Molaritasnya tadi 0,1, kemudian volumenya belum ada, akan saya simbolkan dengan Y. Kemudian kita akan MRS. Nah, mol CH3COH tadi 0,1X, yang KOH adalah 0,1Y. Dan ingat, dalam MRS yang sebelah kiri ini nanti tandanya dikurang ya. Kemudian yang kanan ini tandanya adalah ditambah. Oke, kita tinggal hitung saja. Untuk penyangga, konsepnya ini yang lemah akan sisa. Artinya yang kuat itu akan habis. Dalam hal ini zat yang kuat adalah KOH-nya. Oke, KOH akan habis. Agar habis berarti nilai mol KOH di posisi R adalah 0,1Y juga. Untuk mencari mol yang lain, kita menggunakan perbandingan koefisien. KOH untuk koefisien 1 nilai molnya adalah 0,1Y, CH3COH nilai koefisiennya juga 1, berarti molnya juga 0,1Y, hasilnya adalah 0,1X min 0,1Y. CH3COK di sini nilai koefisiennya juga 1, berarti nilai molnya juga 0,1Y. Nah, untuk penyangga, H+ ini rumusnya adalah Ka dikali mol asam per mol garam. Ka-nya tadi sudah ada, yaitu 10 pangkat negatif 5. H+-nya kita juga sudah hitung 10 pangkat negatif 6. Mol asamnya yaitu 0,1X min 0,1Y, mol garamnya 0,1Y. Sehingga ini bisa coret saja, ini coret, di sini nanti menjadi 10 pangkat negatif 1 ya. Oke, berarti nanti 10 pangkat negatif 1 atau 0,1, ini saya jadikan 1 dengan 0,1Y sama dengan 0,1X min 0,1Y. Nah, di sini berarti 0,01Y sama dengan 0,1X min 0,1Y. Ini saya pindah ruas menjadi 0,11Y sama dengan 0,1X. Soal minta perbandingan dari CH3COH dibandingkan dengan KOH. Berarti dengan kata lain yang kita bandingkan yang X, kita bandingkan dengan Y. Sehingga X banding Y itu adalah 0,11 per 0,1 atau perbandingan bulatnya. 11. Suatu arus listrik jika dialirkan melalui larutan Cu2+ dapat membebaskan Cu. Kemudian nilai AR-nya adalah 63,5 untuk Cu dan Ag-nya adalah 108. Maka dengan jumlah arus listrik yang sama, besarnya Ag yang dapat dibebaskan dari larutan Ag+ sebanyak berapa? Karena di soal ini ada dua senyawa, yaitu Cu dan Ag, maka kita akan menggunakan hukum Faraday 2, di mana rumus hukum Faraday 2 adalah GCU atau massa Cu per GAG sama dengan ARCU per NCU dikali NAG per ARAG. N di sini muatan ya. Nah, G, massa Cu sudah ada di soal, yaitu 15,9. Massa Ag-nya kita cari, ARCU-nya adalah 63,5. Muatan dari Cu-nya 2, sehingga nilai N-nya di sini adalah 2. Kemudian muatan atau bilox di Ag plus-nya adalah plus 1, sehingga di sini nilai NAG-nya adalah 1, ARAG-nya adalah 108. Sehingga GAG adalah 15,9 dikali 2 dikali 108 per 63,5 dikali 1, hasilnya adalah 54. Nomor 11, jawabannya adalah pilihan yang D. 12. Konverter katalitik di mesin kendaraan bermotor digunakan untuk mengkonversi CO
menjadi CO2 menurut kesetimbangan berikut. 2CO ditambah O2 menjadi 2CO2 dengan nilai delta H min 566. Pertanyaannya, metode yang tepat untuk mengkonversi atau meningkatkan konversi CO menjadi CO2 adalah yang mana? Nah, kita salin reaksinya dulu. Soal tadi minta gimana caranya untuk meningkatkan konversi CO menjadi CO2. Artinya kalau konversi CO menjadi CO2, keseimbangannya akan geser ke arah CO2-nya, yaitu geser ke kanan. Oke, kita akan analisis pilihannya satu persatu. Pilihan A, menaikkan tekanan dalam konverter. Kalau menaikkan tekanan atau tekanan dinaikkan, ini nanti kesetimbangan akan geser ke koefisien yang kecil. Nah, kita tinggal hitung koefisien totalnya. Untuk sisi kiri di sini 2 dan 1, berarti nanti total koefisien sisi kiri adalah 3. Sedangkan untuk yang sebelah kanan di sini adalah 2. Nah, berarti koefisien yang kecil ini adalah koefisien yang sisi kanan. Artinya ketika tekanan naik, dia akan geser ke kanan. Otomatis pilihan A benar, kita simpan dulu saja. Kita analisis kenapa pilihan lainnya salah. Pilihan B, menaikkan konsentrasi katalis. Oke, penambahan katalis ini hanya berfungsi untuk mempercepat tercapainya kesetimbangan. Jadi otomatis untuk pilihan B ini bukan ya. Kemudian pilihan C, menaikkan suhu konverter. Kalau temperatur dinaikkan atau suhu dinaikkan, kesetimbangan akan geser ke arah endoterm. Kita analisis dulu, tadi untuk reaksi ini delta hanya bernilai negatif. Negatif artinya dia eksoterm. Nah, konsepnya kalau delta hanya ekso, zat yang di kanan panah juga mengikuti, yaitu ekso, sedangkan yang sebelah kiri kebalikannya yaitu endo. Karena di sini endonya ada di sisi kiri, berarti ketika tekanan dinaikkan, dia akan geser ke sisi kiri. Berarti pilihan C salah. Kemudian pilihan D, memperbesar volume ruang. Volume ini dia berbanding terbalik dengan tekanan ya. Artinya nanti kalau volumenya besar, kita akan geser ke koefisien yang besar. Di sini tadi koefisien yang besar yang sisi kiri. Berarti jelas pilihan D juga salah. Kemudian E, mengganti bahan bakar kendaraan, jelas bukan. Sehingga nomor 12 jawabannya adalah pilihan yang A. 13, diketahui perubahan entalpi sebagai berikut. Pertanyaannya, perubahan entalpi untuk reaksi 3C ditambah Fe2O3 menjadi 2Fe plus 3CO adalah yang mana? Oke, kita harus menganalisis gimana caranya dua reaksi yang ada di soal agar reaksinya menjadi seperti reaksi yang diminta. Seperti yang reaksi bawah ini. Oke, kita akan mencari acuan tiap reaksi. Oke, senyawa yang di reaksi 1 ada dan di reaksi yang diminta ada, yaitu Fe ya. Di reaksi 1 Fe-nya ada di sisi kiri, jumlahnya 2. Di reaksi yang diminta Fe-nya ada di sisi kanan, jumlahnya sudah 2. Berarti reaksi 1 harus kita balik. Kalau dibalik berarti delta H-nya menjadi plus 822. Sedangkan senyawa yang di reaksi 2 ada dan di reaksi yang diminta ada, di sini kita pakai C saja. Di reaksi 2, C-nya ada di sisi kiri, jumlahnya 1. Tapi di reaksi yang diminta, letaknya sudah ada di kiri, tapi jumlahnya 3. Berarti 1 agar menjadi 3 harus saya kali 3. Sehingga delta H-nya harus saya kali 3, min 110 kalau dikali 3 yaitu min 330. Kita tinggal jumlahkan saja, hasilnya adalah plus 492. Nomor 13 jawabannya adalah pilihan yang B. 14, perubahan Bilox Br dan jumlah elektron yang terlibat dari reaksi BrO3- menjadi BrO- adalah yang mana? Oke, kita tinggal tentukan perubahan Bilox-nya dulu. Nah, di sini BrO3- menjadi Br. Min di BrO3- artinya sama dengannya ya, sehingga sama dengannya min 1. Bilox O selalu negatif 2, karena O-nya ada 3, berarti negatif 2 kali 3 yaitu negatif 6. Sehingga BR-nya adalah plus 5. Kemudian dalam BR- berarti Bilox-nya mengikuti muatannya yaitu negatif 1. Sehingga perubahan Bilox-nya plus 5 menjadi min 1, kalau tidak pilihan A ya pilihan B. Kita tinggal hitung jumlah elektronnya, kita menggunakan penyetaraan setengah reaksi saja. Jadi di sini O di sebelah kiri ada 3.
Sedangkan di sebelah kanan tidak ada O, berarti kita akan nambahkan H2O di sisi yang kekurangan O. Dalam hal ini sisi kanan kekurangan 3, berarti saya tambah 3H2O. Kemudian akan saya tambahkan H positif di sisi sebaliknya, artinya di sisi kiri. Tadi H di sebelah kanannya di sini 3 kali 2 yaitu 6. Berarti di sisi kiri saya tambahkan H plus sebesar 6H plus. Selanjutnya untuk menghitung elektron yang terlibat, saya hitung muatannya dulu. Untuk BrO3- di sini muatannya adalah negatif 1, kemudian yang H plus di sini kan muatannya plus 1. Tapi karena di sini ada 6 plus 1 kali 6 yaitu plus 6, sehingga totalnya adalah plus 5. Sedangkan muatan sisi kanan di sini adalah negatif 1. Nah, elektron kita tambahkan di sisi yang muatannya besar, plus 5, dan negatif 1 ini besar plus 5. Sehingga plus 5 agar menjadi min 1 harus saya tambahkan elektron sebesar 6. Sehingga elektron yang terlibat adalah 6 elektron. Nomor 14 jawabannya adalah pilihan yang B. Perubahan bileks dari plus 5 menjadi min 1 dengan melibatkan elektron sebanyak 6. Terakhir nomor 15, perhatikan diagram sel volta berikut ini. Pertanyaannya, perubahan yang akan terjadi pada sel volta di atas adalah yang mana? Oke, pilihan A, massa Cu bertambah. Kita analisis dulu menggunakan ini ya, ada arah aliran elektronnya. Oke, kalau kita lihat dari diagram sel voltanya ini, elektronnya ini berpindah dari atau mengalir dari Zn ke Cu. Di mana konsepnya dalam sel volta, elektron itu akan berpindah dari anoda menuju katoda. Berarti dengan kata lain, Zn-nya sebagai anoda dan Cu-nya sebagai katoda. Nah, anoda karena melepaskan elektron terus-menerus, maka dia akan menipis atau berkurang. Sedangkan Cu atau katoda karena menerima elektron terus-menerus, maka dia akan bertambah. Sehingga nanti harusnya untuk pilihan A, massa elektroda Cu bertambah ini benar. Nah, kita simpan dulu saja, kita analisis. Kenapa pilihan lainnya bisa salah? Pilihan B, Na plus bertambah di sekitar elektroda Cu. Kita analisis saja reaksi yang ada di masing-masing elektroda. Di anoda dalam hal ini adalah Zn, itu berarti reaksinya adalah Zn menjadi Zn2 plus 2 elektron. Sedangkan di katoda itu adalah Cu plus 2 elektron menjadi Cu. Artinya kan di katoda memang benar dihasilkan Cu, dan tadi konsepnya di katoda itu dia akan bertambah. Berarti pilihan A-nya benar. Nah, pilihan B-nya salah, karena yang bertambah itu bukan Na+, tapi Cu-nya ya. Kemudian yang pilihan C, ZnSO4 bertambah, pilihan D, CuSO4 bertambah. Oke, aslinya salah satu dari pilihan C dan D ini bisa benar dengan catatan harus jelas dia bertambahnya apakah di katoda atau di anoda. Karena di C dan D ini tidak jelas dia katoda atau anoda, berarti jelas salah. Kemudian pilihan E terbentuk gelembung gas di elektroda Zn. Zn tadi di anoda ya, yang dihasilkan bukan gelembung gas, tapi ion ya, ion Zn2+. Sehingga nomor 15 jawabannya adalah pilihan yang A. Oke, cukup sekian untuk penjelasan dari soal prediksi TKA UTBK Kimia 2022. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan. See you!